Ini pertanyaan bagus banget, saya senang banget. Karena apa? Ke depan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tentu ini debat ekonomi. Bukan debat ya. Iya Pak, dialog. Dialog. Ini dialog ekonomi. Tapi sebenarnya ada dialog ketahanan nasional, Pak. Karena apa? Kalau kita bicara teori persenjataan, kayak debat kemarin itu. Ya. Sekarang kita bicara, Bapak Ibu bicara enggak senjata biologi? Kita tentu tidak akan menilai apakah COVID itu sebuah virus yang begitu saja, apakah sebenarnya ini depopulisasi. Itu kan terjadi perdebatan panjang. Oke, lupakan. Tapi ke depan ini bukan tidak mungkin akan terjadi. Bukan tidak mungkin. Kenapa Ebola hanya di Afrika tidak sampai di sini? Kenapa? Maka kemudian riset and development-nya anggarannya dinaikkan, Pak. Terus kemudian produksi dalam negeri dimulai. Bahasa saya, Pak, dimulai. Saya tidak menjadi utopis yang kemudian besok pemerintahan saya beres selama 5 tahun. No way. SDM kita tahu kok. Bung Karno itu pernah mengingatkan, Indonesia mau jadi negara besar nggak? Kalau mau jadi negara besar, ada 2 hal yang harus dipenuhi. 1 logam dasar, 2 kimia dasar. Kimia dasar kita, Pak, belum beres sampai hari ini. Maka ketika dengan Kadin ini kayaknya pertanyaan Bapak ini oke, Pak. Halo Kadin. Berarti diperhatikan ya Pak ya. Halo kawan-kawan Kadin. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus memulai kimia dasar, petrokimia, Pak. Kalau itu dilakukan maka hutan kita yang gedenya minta ampun. Plasma nutfahnya yang oke, luar biasa. Perisetnya yang sudah ada. Siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan? Tidak ada, Pak. Karena ini perkelahiannya, Pak, dengan para pedagang juga. Kita tidak bisa mandiri, Pak. Kita akan digoda terus untuk mencari kemudahan. Disitulah kita tidak pernah berdikari dalam bidang ekonomi, sampai kapanpun. Maka tim kami sudah merancang, Pak. Kenapa langsung saya sebut kawasan industri kesehatan? Itu trigger yang bisa kita mulai. Maka dalam diplomasi internasional, ya bawa tema debat lagi, ini nggak enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Dalam konteks diplomasi internasional, maka kita harapkan kita punya mitra strategis negara-negara lain untuk kebutuhan itu, Pak. Untuk itu. Ya, yang saya suka dari Pak Ganjar itu ya, dia punya spirit birokrasi yang bersih, lalu fokus dan perhatiannya itu kepada pendidikan. Tadi dia bahkan mengatakan akan menaikkan anggaran untuk riset and development gitu. Itu sangat penting ya, karena semua itu bermula itu dari riset and development untuk nanti entah dikembangkan dalam dunia ilmu, keilmuan, ataukah dalam dunia praktis untuk dijadikan industri dan menghasilkan uang, barang, dan segala macam. Jadi saya sangat suka Pak Ganjar itu, dia punya perhatian pada hal-hal seperti itu. Pendidikan, riset and development. Bahkan dalam penjelasannya di video yang lain itu dia bicara dunia kreatif gitu ya, industri kreatif. Dia bicara anak-anak muda gitu ya, bagaimana mengembangkan industri film, karena bahkan Pak Ganjar menjelaskan film itu dia tahu sampai detail, dia tahu film itu dibikin sekali tapi bisa menghasilkan keuntungan yang berkali-kali, hijau terus gitu. Jadi dibikin sekali film tuh. Tapi ketika tayang ulang di beberapa tahun kemudian, itu tuh uangnya tuh terus ada. Dan dia mempekerjakan dan menyerap banyak tenaga kerja kreatif gitu. Jadi bahkan Pak Ganjar mengusulkan, ya dalam yang saya tangkap gitu ya, dalam gagasannya, industri kreatif itu harus bisa dipercepat sebagai solusi agar alam itu tidak dieksploitasi. Wah, luar biasa ini, out of the box gitu. Jadi out of the box gagasan Pak Ganjar ini. Karena kalau kita hanya eksploitasi alam, tahan berapa lama gitu kurang lebih kan. Maka alternatifnya itu adalah industri kreatif, di mana itu tidak mengeksploitasi alam, tapi mengandalkan kreativitas, teknologi seperti film tuh ya. Dan hasilnya gitu ya, yang bisa dihasilkan dari situ, uangnya atau pendapatan itu sangat besar gitu, dan sustain, berkelanjutan. Itu yang saya tangkap dari omongan Pak Ganjar di video ini ataupun video-video yang lain yang sudah saya dengarkan gitu. Jadi
Itu yang saya suka dari Pak Ganjar. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.